Untuk memastikan pelaksanaan uji coba kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka terbatas di Kabupaten Klaten berjalan lancar dan aman dari COVID-19, Pejabat Sementara PJS Bupati Klaten, Dr. AP Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko MSI mengunjungi SMP Negeri 1 Gantiwarno Kabupaten Klaten, Kamis 8 Oktober 2020. Berikut ini penjelasan dan juga arahan PJS Bupati Klaten, Dr. AP Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko MSI di SMP Negeri 1 Gantiwarno Kabupaten Klaten. Di sini SMP ini ya sesitok gitu, harus ada ketambahan muruh itu kan, jadi kesegaran ini mudah-mudahan juga di dalam jiwa yang segar, sehingga besok pagi kita putuskan untuk sekolah tatap muka yang pertama, dan untuk Gantiwarno termasuk yang menjadi contoh dari 5 di kabupaten yang kita selenggarakan coba tatap muka. Tadi Pak Kepala Dinas Pendidikan sudah memberikan arahan, jadi itu tinggal dilaksanakan. Kemudian juga manual-manual sudah diberikan untuk siswa, khususnya termasuk untuk guru dan semua yang ada di sekolah, khususnya di tata usaha. SMP Negeri 1 Gantiwarno Kabupaten Klaten ini berada di Dukuh Bayanan, Desa Gesian, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dengan suasana pedesaan yang cukup asri dan cukup tenang, sehingga cocok untuk pembelajaran bagi anak-anak sekolah. Berikut ini penjelasan PJS Bupati Klaten, Dr. AP Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko MSI kepada wartawan saat mengunjungi SMP Negeri 1 Gantiwarno Klaten. Hari ini kita cek satu sekolah SMP Negeri 1 Gantiwarno yang kita jadikan contoh, bukan contoh tapi pemula ya, untuk belajar tatap muka. Setelah sekian lama kita 7 bulan lebih tidak belajar tatap muka. Nah, kita lakukan di Klaten ada 5 sekolah. Nah, salah satunya SMP Negeri Gantiwarno. Nah, setelah kita cek ternyata cukup baik. Infrastrukturnya sudah dibenahi dengan memasang keran cuci tangan di setiap depan kelas. Lalu kemudian kelasnya sudah ditata. Untuk ketemunya hanya 10-12 anak saja. Jadi setiap kelas itu rata-rata kan 32 siswa. Nah, contoh kelas 1A itu 32 siswa. Maka dia masuk hari Senin 10 anak, hari Selasa 10 anak, hari Rabu 12 anak. Yang hari Senin masuk lagi di hari Kamis. Setelah itu yang masuk Selasa masuk lagi di hari Jumat, yang hari Kamis masuk di hari Rabu masuk di hari Sabtu. Dan dengan demikian maka satu siswa dalam 1 minggu belajar dulu untuk 2 hari. Nah, dalam 1 hari tahap pertama kita agar proses belajar selama 1,5 jam dengan 3 pamong, 3 guru ya. Jadi 3 guru dengan 3 mata pelajaran. Tidak standar memang ya, karena kita membatasi total pertemuan jangan sampai terlalu panjang. Nah, pelajarannya yang pertama memang teknik untuk memahami COVID-19. Nah, agar anak-anak bisa menyikapi dengan rasionalitas yang benar. Oh, kenapa saya kenapa harus pakai masker? Oh, kenapa saya harus pakai face shield? Kenapa saya harus mencuci tangan sesering mungkin? Kenapa saya harus mengambil jarak? Nah, jadi ini nanti biar seluk-beluknya diajarkan tahapan pertemuan yang pertama. Nah, tadi saya minta tidak diceritani
tapi siswanya berpraktek langsung masing-masing sambil diamati perilaku masing-masing. Nah, selanjutnya proses tertib COVID itu akan embedded, akan melekat pada setiap proses KBM. Sehingga pada saat dia besok pagi masuk, langsung cuci tangan, itu kalau enggak ditegur, sudah ada yang ngawasi. Masker, metre, diluruskan. Dan seterusnya, sampai terjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, setengah jam pelajaran kan pendek tuh. Itu hanya memberikan pelajaran yang secara metodologis akan sulit kalau media daring. Nah, selebihnya pengembangan siswa itu tetap mandiri. Gitu. Jadi dengan begitu maka hal-hal yang sulit kalau dengan daring dipecahkan selama 1 jam itu. Dan pasti ada sasaran kompetensi yang memenuhi kurikulum yang memang sudah disesuaikan dengan COVID. Nah itu aja. Dan hari ini sudah oke karena Pak Guru tadi sudah menyatakan kesiapannya dan beliau memang sudah disiapkan untuk pada kurikulum yang seperti itu. Nah, dan kemudian akan ada penanggung jawab tatap muka nanti langsung ditekel oleh kepala sekolah, tapi lapis berikutnya ada pengendali. Ya, pengendali dipimpin kabupaten oleh Pak Wardani, Pak Kepala Dinas Pendidikan, dan beliau akan di backup oleh gugus tugas yang menyangkut kesehatan, menyangkut ketertiban di jalan, dan menyangkut ketertiban di interaksi sosial, gitu ya. Nah, kemudian di lapis kecamatan kita minta untuk mewakili Pak Wardani di masing-masing kecamatan, maka wakil di tingkat kecamatan adalah camat, di backup oleh Forkopimcamnya. Nah, dengan demikian maka kita dan di backup oleh puskesmas. Nah, dan puskesmas memberikan backup khusus berkaitan dengan pantauan dan penanganan bila terjadi hal yang harus dilakukan cepat. Ya. Untuk keberangkatan kepulangan siswa seperti apa enggak? Nah, tentang yang itu memang kita siapkan, ini kontak dengan orang tua dilakukan agar kebiasaan baik itu tidak di sekolah saja, tapi sejak di rumah, berangkat ke sekolah dan kembali ke rumah itu juga melakukan yang sama. Maka di awal kita lakukan screening dengan self assessment, data 14 hari terakhir dia kemana saja, ketemu siapa saja, punya gejala penyakit apa, punya sakit bawaan apa, semua akan ditulis oleh masing-masing siswa. Ya. Guru juga melakukan yang sama, tenaga administrasi sekolah juga melakukan yang sama, sampai penjaga sekolah, sampai semuanya itu kemudian punya screening yang baik. Nah, dengan maksud agar yang berada di komunitas sekolah ini adalah terpantau sejarah kesakitan dan juga potensi COVID, gitu ya. Untuk berangkat dan pulang itu harus di tempat atau prinsipnya kita masih menghindari angkutan umum dulu, ya. Nah, makanya naik sepeda sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau diantar, yang mengantar harus satu keluarga. Artinya satu hal yang dari sana itu tidak numpang yang lain, karena numpang yang itu akan berisiko. Ya, prinsip satu keluarga itu karena harapannya di keluarga dia sudah tidak apa-apa kan, lalu mengantarkan. Tapi kalau dirinya bisa berjalan kaki lebih sehat. Naik sepeda bagus juga, naik motor jangan, karena belum waktunya. Ya, ini nanti dicoba atau sudah langsung terus coba? ini pasti bukan uji coba, tapi memulai dengan pengendalian. Ya, nanti akan berjalan sampai akhir semester ini. Nanti ada target kurikulum yang kompetensi yang akan dituju agar siswa betul-betul standar pada target semester. Yang kedua, tidak ada ekses gitu, tidak ada ekses. Makanya yang pendek ini akan dievaluasi dalam 2-3 minggu berjalan, akan dievaluasi begitu bagus, tingkatkan frekuensinya. Frekuensi ketemu bisa saja 4 hari di sekolah, sampai nanti bisa full. Ya. Ke sekolah lain?
Sekolah lain sama, kalau ini nanti berpraktek yang baik, kalau sekolah lain kita tunggu environment-nya juga. Kalau satuan kecamatan yang kita pilih ini kecamatan yang lumayan clean gitu ya. Yang banyak putihnya, kalau ada kuning dan kuning pun jumlahnya yang hanya satu atau apa. Ganti warna termasuk yang kuningnya hanya satu. Kemudian ada hijaunya satu hijaunya. Jadi sekali lagi kita sudah pilih daerah. Nah, kalau daerah yang lain itu tidak lagi merah, tidak lagi sangat dan jumlah suspek terkonfirmasinya tidak ada, mereka juga kita bisa mulai sambil mengevaluasi yang sudah berjalan. Ya. Kepala SMP Negeri 1 Gantiwarno Kabupaten Klaten, Harjana SPD, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan KBM tatap muka secara terbatas pada saat pandemi virus corona saat ini. Ya, kami sudah berupaya untuk melakukan persiapan baik sarana maupun secara teknis pembelajarannya sudah kita upayakan untuk memenuhi protokol kesehatan. Untuk kelas 7 besok kita masukkan jam 7, kemudian kelas berapanya nanti jam 8, kelas 9-nya jam 9. Waktunya kita atur agak jauh karena lingkungan kita seperti ini supaya nanti tidak bertemu antara yang dekat dan yang jauh. Kita tetap jaga jarak dan protokol kesehatan. Protokolnya ketika siswa masuk? Ketika siswa masuk kita batasi satu kelas yang masuk itu sepertiga dulu 10, kemudian 10, terus yang terakhir 12 karena ada 32. Itu pun bagi siswa-siswa yang sudah diizinkan orang tuanya datang. Bagi anak-anak yang memang kurang fit atau belum diizinkan tetap belajar dari pendidikan seperti itu. Jadi untuk tiap kelasnya sudah kita siapkan ada hand sanitizer-nya, ada keran, ada sabun cair yang harus digunakan, kemudian juga bersentuhan yang lain untuk diutamakan. Jadi ketika Berapa jam pelajaran? Untuk yang pertama dicoba ini hanya 1,5 jam atau 3 mata pelajaran, 3 jam pelajaran. Tidak ada istirahat, jadi anak nanti diharapkan membawa bekal. Nanti tidak buka. Gantinya sementara tidak buka diri. Pedagang-pedagang di luar nanti Kalau pedagang di luar saya kurang tahu, mungkin juga tidak. Karena anaknya hanya 1,5 jam terus pulang. Pulangnya nanti kita juga kontrol sampai di rumah harus lapor dengan sertifikat itu ya. Supaya nanti betul sudah sampai di rumah. melalui walinya masing-masing. Pak, 1 jam pelajarannya bisa 30 menit? 30 menit sementara itu. Ya kan? kalau total sini Siswanya 7 parah ya, sekitar 600-an. 600-an. Pak, dari 600 itu yang orang tua yang mengizinkan berapa? Ya sekitar 400-an lebih. 400%. Ada yang masih ragu-ragu, ada yang belum mengizinkan. artinya yang kira-kira sementara hari Iya, sementara daring, tidak mengizinkan juga sementara daring. Jadi tergantung dari orang tua, kita tidak memaksakan, tidak mewajibkan. Karena ini kan demi keselamatan kita. Tadi persentase berapa? Kalau persentase yang setuju tatap muka kurang lebih. Ya 400 gitu, persentase belum selesai. Oke. ya. Berarti Itu dari pertama bisa ada screening gitu ya Pak? Ada screening. Itu siap nanti berkala Pak? Iya, seminggu sekali kita upayakan. Ya, ada anak musisi Ya anak kalau kamu tidak sehat itu ya tidak usah masuk. Cukup beritahu wali kelasnya untuk tidak masuk. tetap dilayani daring ya Pak? Ya daring, Daring selama ini dengan apa? daring. Daringnya menggunakan Ada WA, ada juga pakai telepon, ada juga pakai meeting. lancar Pak sinyal Pak. Kalau sinyal ya ada yang lancar, ada yang tidak kalau untuk siswa. Semoga uji coba KBM tatap muka di SMP Negeri 1 Gantiwarno dan di 4 SMP negeri lainnya di Kabupaten Klaten berjalan lancar dan terbebas dari COVID-19.